Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan segmen ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pendaki ini muncul di tengah perjalanan, sendirian dan misterius. Dia ramah, seolah sudah mengenal jalur gunung ini dengan baik. Hingga akhirnya, di puncak, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tendanya lenyap, tidak ada satupun yang melihatnya turun. Bahkan jejak kakinya pun tidak ada. Dia adalah Dewi. Dan siapa Dewi sebenarnya? Apakah dia benar-benar manusia? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di Gunung Arjuna? Seminggu yang lalu, Kiki dan Alif telah merencanakan pendakian ini dengan penuh semangat. Gunung Arjuna, salah satu puncak megah di Jawa Timur, menjadi tujuan mereka kali ini. Setelah berbagai persiapan, akhirnya siang itu mereka tiba di base camp via Purwosari. Segala prosedur izin telah mereka urus, memastikan perjalanan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Ketika mereka mulai melangkahkan kaki di jalur pendakian, udara terasa segar dan semangat mereka masih membara. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan hutan yang rindang dan suara alam yang menenangkan. Jalur awal terasa cukup bersahabat, meski sesekali mereka harus menghadapi tanjakan yang menguras tenaga. Mereka telah sepakat untuk mendaki tanpa target tempat bermalam. Kita jalan aja sampai capek, baru kita cari tempat istirahat, ujar Alif yang langsung diamini oleh Kiki. Perjalanan berjalan dengan lancar, tanpa hambatan yang berarti. Sesekali mereka bertemu dengan pendaki lain, bertukar sapa, dan berbagi cerita singkat. Langit mulai berubah warna saat mereka memasuki jalur antara pos 3 menuju ke pos 4. Semburat jingga mulai menyelimuti langit, menandakan sore akan segera berganti malam. Angin yang semula sepoi-sepoi kini terasa lebih dingin. Di antara rimbunnya pepohonan, mereka mulai menyadari bahwa suasana semakin sepi. Tanpa mereka sadari, sejak beberapa waktu lalu, tidak ada pendaki lain yang terlihat di jalur ini. Kayaknya kita satu-satunya yang masih di jalur sekarang, gumam Kiki dengan pelan. Alif mengangguk, matanya menerawang ke depan. Ayo cepetin langkah sebelum gelap total. Mereka mempercepat langkah, tapi entah mengapa, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Jalur yang tadi terasa biasa saja, kini seakan berubah. Langit sudah menghitam sempurna saat Kiki dan Alif menyalakan senter. Udara semakin dingin, dan suara alam malam mulai menggema di sekeliling mereka. Angin sesekali berdesir melewati pepohonan, menciptakan suasana yang tenang namun juga sedikit mencekam. Saat mereka terus berjalan menuju pos 4, cahaya senter mereka menangkap sosok seseorang di depan. Seorang pendaki perempuan, berjalan pelan dengan langkah yang tampak berat, seperti sedang kelelahan. Kiki dan Alif saling pandang, kemudian memutuskan untuk tetap berjalan di belakang perempuan itu. Mereka tidak ingin mengganggu, tapi juga merasa tidak enak jika melewati begitu saja. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka bertiga sampai di pos 4. Perempuan itu langsung duduk di sebidang tanah, tampak benar-benar lelah. Kiki dan Alif yang juga merasa capek memutuskan untuk ikut beristirahat di sana. Sendirian aja, Mbak? Kiki akhirnya membuka obrolan. Perempuan itu menoleh dan tersenyum tipis. Iya, aku udah sering naik Arjuna sendiri, jawabnya.
Namanya siapa, Mbak? Tanya Kiki. Namaku Dewi. Jawab perempuan itu. Kiki dan Alif mengangguk. Dari cara bicaranya, Dewi tampak ramah dan asyik diajak ngobrol. Mereka bertiga mulai berbincang tentang pendakian, pengalaman masing-masing, dan jalur-jalur yang pernah mereka lalui. Kalau sering naik sendiri, apa nggak takut, Mbak? Tanya Alif penasaran. Dewi tersenyum kecil. Udah biasa, selama tahu jalur dan nggak sembarangan, insya Allah aman. Obrolan mereka mengalir begitu saja, hingga Kiki merasa nyaman dan spontan menawarkan. Mbak Dewi, mau gabung sama kita aja nggak? Biar ada temennya. Dewi tidak keberatan. Boleh, kalau kalian nggak keberatan juga sih. Setelah beberapa saat istirahat, mereka mulai berpikir untuk mendirikan tenda. Namun, Dewi tiba-tiba berkata, Mending ke pos 5 aja. Nanggung kalau di sini. Di sana lebih nyaman dan jaraknya juga nggak jauh. Kiki dan Alif saling pandang. Memang, pos 5 tidak terlalu jauh dari sini. Setelah berdiskusi sebentar, mereka akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka kembali berjalan dalam kegelapan, hanya berbekal cahaya senter. Kini, mereka bertiga melangkah bersama. Dewi berjalan di tengah. Semakin lama mereka berjalan, semakin terasa bahwa suasana malam di gunung benar-benar sangat berbeda. Angin makin dingin, dan suara-suara aneh dari kejauhan sesekali terdengar samar. Namun, mereka terus melangkah tanpa menyadari bahwa malam ini sesuatu sedang mengawasi mereka. Sepanjang perjalanan menuju pos 5, Kiki, Alif, dan Dewi masih sesekali mengobrol. Meskipun udara semakin dingin dan langkah mereka mulai melambat karena lelah, suasana tetap terasa nyaman. Alif, tanpa dia sadari, dia mulai tertarik pada Dewi. Dari cara bicaranya yang tenang, senyumnya yang ramah, serta hobinya yang sama membuatnya merasa ada kecocokan. Namun, dia tidak ingin menunjukkan perasaannya terlalu jelas. Jadi dia hanya diam-diam mengagumi sosok Dewi dari samping. Setibanya di pos 5, mereka melihat beberapa tenda sudah berdiri. Beberapa pendaki tampak sedang bercengkrama, sementara yang lain sudah masuk ke dalam tenda masing-masing. Di sini aja ya, ujar Kiki sambil menunjuk ke sebidang tanah datar yang cukup luas untuk 2 tenda. Mereka segera bekerja sama mendirikan tenda. Meskipun lelah, suasana hati mereka cukup baik setelah melihat tempat ini memang lebih nyaman dibandingkan di pos 4 tadi. Angin malam terasa lebih bersahabat, dan gemerlap bintang di langit membuat pemandangan semakin indah. Setelah tenda sudah berdiri, mereka duduk santai di depannya. Kiki mengeluarkan makanan sederhana yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Roti, mie instan, dan beberapa cemilan. Mereka mulai makan sambil mengobrol santai. Namun, ada satu hal yang terasa agak janggal. Dewi tidak ikut makan. Kenapa nggak makan, Mbak Dewi? Tanya Kiki dengan heran. Dewi tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Aku nggak lapar, Mas. Sebelum ketemu kalian tadi, aku udah makan duluan. Jawabnya dengan ringan. Kiki mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkan. Namun, Alif sempat merasa sedikit aneh. Perjalanan dari pos 3 ke pos 5 lumayan menguras tenaga, tapi Dewi sama sekali tidak terlihat lelah atau kehausan. Mungkin dia memang sudah terbiasa, pikirnya. Malam semakin larut. Suasana pos 5 mulai lebih sepi seiring para pendaki masuk ke dalam tenda masing-masing. Kiki, Alif, dan Dewi masih duduk menikmati malam, berbagi cerita tentang pengalaman mendaki mereka sebelumnya. Namun,
ada sesuatu dalam sikap Dewi yang perlahan mulai terasa berbeda. Malam semakin larut, udara semakin dingin menusuk kulit. Di sekitar pos 5, suasana alam mulai mendominasi. Desir angin, gemerisik dedaunan, dan suara serangga yang bersaut-sautan. Kiki, Alif, dan Dewi masih duduk di depan tenda. Obrolan mereka mulai melambat seiring kantuk yang mulai datang. Kita masuk tenda aja yuk, besok masih harus lanjut jalan, ujar Kiki sambil merenggangkan tubuhnya. Alif mengangguk setuju. Iya nih, besok pagi kita summit kan? Dewi hanya mengangguk. Iya, kalian istirahat aja dulu. Kiki menatapnya. Kamu gak tidur, Mbak Dewi? Dewi menggeleng pelan. Enggak dulu, aku masih pengen duduk di luar sebentar. Alif menatap Dewi dengan ragu, tapi dia tidak ingin memaksakannya. Mungkin dia memang terbiasa begitu, pikirnya. Akhirnya, Kiki dan Alif masuk ke dalam tenda. Mereka mengatur posisi tidur, sementara di luar, Dewi tetap duduk dalam diam. Tengah malam, Alif terbangun. Dia tidak tahu jam berapa sekarang, tapi suasana di luar benar-benar sudah hening. Angin yang tadi sempat bertiup kencang kini terasa hilang, seolah-olah dunia tiba-tiba membeku. Dia membuka matanya perlahan. Kiki tertidur pulas di sampingnya, dengkurannya terdengar pelan. Alif mencoba memejamkan matanya kembali, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Ada suara, bukan suara angin, bukan pula suara binatang malam. Itu suara seperti seseorang berjalan mengelilingi tenda. Alif menahan nafas. Dia mencoba mendengar lebih jelas. Krak, krak. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang yang berjalan dengan sangat ringan. Alif menoleh ke arah pintu tenda. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. Dengan hati-hati, dia meraih senter di sampingnya. Dia ingin memastikan siapa yang ada di luar. Apakah Dewi masih ada di sana? Atau mungkin pendaki lain? Namun, saat dia baru saja akan membuka resleting tenda, langkah itu berhenti, tepat di depan tenda mereka. Alif membeku, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menahan nafas dan menunggu. Tapi, semuanya terasa sunyi. Tidak ada suara apapun, hanya ada keheningan yang semakin menyesakkan. Lalu tiba-tiba, sesuatu menggesek kain tenda dari luar. Alif langsung membeku, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia menoleh ke arah Kiki, tapi temannya itu masih tertidur pulas, tidak menyadari apapun. Dan saat itulah, sebuah suara pelan terdengar dari luar tenda. Suara itu begitu halus, namun jelas. Alif, kamu belum tidur. Jantung Alif berdegup kencang. Suara itu jelas memanggil namanya dengan nada pelan, hampir seperti berbisik. Alif, kamu belum tidur. Dia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Suara itu terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Itu mirip sekali dengan suara Dewi. Tapi ada yang aneh. Suara itu terdengar terlalu dekat, seolah-olah mulut Dewi hanya berjarak beberapa senti dari tenda. Alif menoleh ke Kiki yang masih tertidur pulas. Haruskah dia membangunkannya? Atau lebih baik dia menjawab? Dengan tangan gemetar, Alif akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya bergetar. Iya, Mbak Dewi. Ada apa? Hening.
Tidak ada jawaban dari luar. Alif menahan nafas. Dia mendengarkan dengan seksama. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang semakin mencekam. Dia meraih senter, dan dengan tangan gemetar, dia membuka resleting tenda sedikit saja untuk mengintip keluar. Cahaya senter menerobos kegelapan. Kosong, tidak ada siapa-siapa di luar. Alif menelan ludah. Kalau Dewi tadi yang berbicara, kemana dia sekarang? Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Ada sepasang mata yang mengawasinya. Perlahan, dia mengarahkan senter ke sekitar tenda. Cahaya menyapu semak-semak, pepohonan, dan area perkemahan yang sunyi. Lalu, dari sudut matanya, dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Dewi. Dia berdiri beberapa meter dari tenda, posisi membelakanginya. Tubuhnya tegak dan kaku, sama sekali tidak bergerak. Alif merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdetak semakin kencang. Dia ingin memanggilnya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang melarang. Dia merasa itu bukan Dewi. Pelan-pelan, Dewi mulai bergerak, tapi bukan seperti orang yang berbalik badan secara normal. Kepalanya saja yang berputar perlahan, tanpa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dan saat wajahnya akhirnya terlihat jelas, Alif merasa darahnya membeku. Ternyata itu bukan wajah Dewi. Matanya kosong, mulutnya menyeringai lebar, dan kulitnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Alif terlonjak mundur ke dalam tenda. Nafasnya tersengal. Dia buru-buru menutup resleting tenda dengan tangan yang gemetar. Dalam hati, dia terus berdoa. Dari luar tenda, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Alif, kenapa kamu menutup tenda? Alif tidak mempedulikan suara aneh itu lagi. Dia memaksa dirinya untuk memejamkan mata dan berharap makhluk itu tidak mengganggunya lebih jauh. Dengan terus berdoa dalam hati, dia akhirnya tenggelam dalam tidur yang dalam, meskipun ketakutan masih menyelimuti pikirannya. Namun, dalam tidurnya, dia justru mengalami mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata. Di dalam mimpi, Alif dan Dewi sedang mendaki bersama. Hanya mereka berdua. Entah di gunung mana, tapi jalur yang mereka lewati terasa asing. Tidak ada pendaki lain, hanya pepohonan rimbun dan kabut tipis yang menyelimuti jalur. Anehnya, Alif merasa sangat nyaman mendaki dengan Dewi. Tidak seperti baru kenal sehari, tapi seolah mereka sudah lama dekat. Obrolan mereka mengalir begitu saja, dan Alif bisa merasakan sesuatu yang hangat dalam kebersamaan itu. Namun, tiba-tiba, Liv, bangun. Suara Kiki terdengar menggema, dan dalam sekejap, mimpi itu lenyap. Alif membuka matanya perlahan, masih teringat jelas akan mimpi tadi. Cahaya matahari sudah mulai menyinari tenda, dan Kiki sudah duduk di luar. Udah bangun? Ayo keluar, bikin minuman dulu. Ajak Kiki. Alif mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan kantuk. Dia pun keluar tenda, merasakan udara segar pagi yang menusuk kulit. Matanya langsung tertuju pada satu hal, tenda Dewi yang masih tertutup rapat. Mungkin dia masih tidur, gumam Kiki. Mereka sepakat untuk tidak membangunkan Dewi dulu dan mulai membuat minuman hangat. Saat itu, Alif berniat menceritakan apa yang terjadi semalam,
tentang sosok menyerupai Dewi yang dia lihat di luar tenda. Namun, baru saja dia membuka mulut untuk berbicara. "Pagi, kalian udah bangun?" Suara Dewi datang dari arah jalur turun. Alif dan Kiki sontak menoleh ke arah suara itu. Mereka terkejut melihat Dewi. Dia datang bukan dari tendanya, melainkan dari jalur yang mengarah ke bawah gunung. "Dewi?" tanya Kiki dengan heran. "Loh, kamu dari mana?" Dewi tersenyum santai. "Tadi habis buang air di bawah." Alif memperhatikan wajahnya dengan seksama. Dewi tidak terlihat seperti bangun tidur. Tidak ada sisa ngantuk di wajahnya. Rambutnya rapi, bahkan wajahnya terlihat segar, seperti sudah bangun sejak lama. Dewi duduk di sebelah mereka. Kiki menawarkan segelas minuman hangat, tapi Dewi menggeleng pelan. "Aku udah makan sebelum kalian bangun," katanya dengan singkat. Alif dan Kiki hanya bisa saling pandang. Ada yang terasa janggal, tapi mereka tidak ingin banyak bertanya. Setelah menyelesaikan minuman, mereka mulai berkemas dan bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tenda mereka sengaja ditinggalkan di pos 5 agar tidak perlu membawa beban berat ke atas. Saat mereka kembali menapaki jalur pendakian, Alif masih tidak bisa menghilangkan rasa aneh dalam dirinya. Kalau Dewi benar-benar tidur di tendanya semalam, lalu siapa yang memanggilnya di luar tenda? Jalur dari pos 5 menuju puncak Gunung Arjuna tidak mudah. Terjal, berbatu, dan makin ke atas semakin terbuka tanpa banyak pepohonan sebagai pelindung. Namun, cuaca pagi itu cukup cerah, membuat semangat mereka tetap terjaga. "Jaraknya masih sekitar 2 jam lagi kalau jalan santai," ujar Kiki sambil menyesuaikan carrier di punggungnya. Dewi hanya tersenyum tipis, melangkah di antara mereka. Sejak tadi, Alif diam saja, bukan karena lelah, tapi pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Dia ingin bertanya pada Dewi, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Siapa yang memanggilnya di luar tenda? Kenapa Dewi tidak terlihat seperti baru bangun? Dan kenapa setiap kali mereka makan, Dewi selalu mengaku sudah makan lebih dulu? Semua pertanyaan itu hanya berputar di kepalanya tanpa jawaban. Perjalanan semakin menantang. Mereka kini berjalan di jalur berbatu dengan kemiringan yang cukup tajam. Kiki dan Alif sudah mulai kehabisan nafas, tapi Dewi, dia tetap berjalan tanpa terlihat lelah. Capek juga ya," keluh Kiki sambil berhenti sejenak mengatur nafas. Alif ikut berhenti. Dia memperhatikan Dewi yang masih berdiri tegak di belakang mereka. "Mbak Dewi, kamu gak capek?" tanya Alif akhirnya. Dewi menoleh dan tersenyum samar. "Enggak, aku udah terbiasa." Jawaban itu membuat Alif semakin heran. Sebisa apapun seseorang mendaki, pasti akan merasa lelah di jalur seterjal ini. Tapi Dewi sama sekali tidak terlihat ngos-ngosan. Wajahnya tetap sama sejak tadi. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, Alif lebih sering memperhatikan Dewi diam-diam. Gerakannya begitu ringan, bahkan nyaris terlalu ringan. Seolah-olah kakinya tidak benar-benar menapak di tanah. Namun, sebelum Alif bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Dewi tiba-tiba berbicara. "Kita udah dekat puncak," katanya sambil menoleh ke mereka. Mereka bertiga kembali berjalan. Namun, semakin mereka mendekati puncak, semakin kuat perasaan aneh di dalam diri Alif. Seperti ada sesuatu yang salah
Dan dia baru menyadarinya ketika mereka benar-benar tiba di puncak. Di sana, mereka disapa sekelompok pendaki yang sedang asik ngopi. Mas, monggo ngopi dulu sambil istirahat. Kiki menjawab dengan ramah. Wah, makasih mas. Capek banget sumpah. Kalian naik lewat jalur mana? Kami bertiga dari Purwosari. Sekelompok pendaki itu tiba-tiba menatap mereka dengan ekspresi aneh dan wajah penuh tanya. Salah satu dari mereka akhirnya mendekat dan bertanya dengan nada ragu. Kalian bertiga? Alif dan Kiki saling pandang. Pertanyaan dari pendaki itu terasa aneh di telinga mereka. Sejak tadi, kami lihat kalian cuma berdua yang naik ke sini. Kiki tertawa kecil, mengira mereka hanya bercanda. Hah? Gak mungkin, kita bertiga kok. Katanya sambil melirik ke arah Dewi yang harusnya berdiri di belakang mereka. Namun, saat Alif ikut menoleh, Dewi tidak ada di sana. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia melihat ke sekitar, mencari sosok Dewi di antara para pendaki lain, tapi tidak menemukannya. Mana Dewi? Tanya Kiki. Suaranya mulai terdengar serius. Alif menggeleng. Dia kebingungan. Dia tadi ada di sini. Mereka berdua mulai berputar mencari, memanggil namanya berulang kali. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda Dewi di puncak itu. Pendaki yang tadi bertanya menatap mereka dengan ekspresi semakin bingung. Seriusan, dari tadi kami lihat kalian ini cuma berdua. Malah, waktu kalian masih di bawah sana tuh, kami sempat iseng foto kalian dari jauh. Dia mengeluarkan ponselnya dan memperhatikan hasil cepretan mereka. Dan benar saja, di foto itu, Alif dan Kiki terlihat sedang berjalan mendekati puncak, tapi tidak ada Dewi di antara mereka. Alif merasa tubuhnya mendadak dingin. Dia yakin Dewi ada bersama mereka. Mereka berbicara dengannya, berjalan bersamanya, bahkan beristirahat bersama. Tapi di foto itu, Dewi tidak ada. Kiki menelan ludah. Wajahnya mendadak pucat. Liv, jangan bercanda. Barusan dia masih di sini kan? Alif tidak menjawab. Jantungnya berdebar begitu kencang. Tangannya mulai gemetar. Dewi benar-benar menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara. Seakan-akan dia tidak pernah ada sejak awal. Alif dan Kiki benar-benar tidak tahu kemana Dewi pergi. Sejak tadi mereka bertiga. Tidak mungkin Dewi tiba-tiba hilang begitu saja. Alif mencoba berpikir logis. Mungkin Dewi hanya pergi ke sisi lain puncak tanpa memberitahu mereka. Dia nggak mungkin hilang gitu aja kan? Gumam Alif lebih kepada diri sendiri. Iya sih. Kiki mengangguk, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Mungkin dia lagi lihat-lihat di tempat lain. Mereka berterima kasih kepada sekelompok pendaki yang tadi bertanya. Lalu mereka berjalan menuju Tugu Puncak, sebuah tiang sederhana yang menandai puncak Gunung Arjuno. Namun, selama perjalanan ke sana, mereka terus menyapu pandangan ke seluruh area puncak untuk mencari Dewi. Tapi, semuanya kosong. Tidak ada sosok Dewi. Tidak ada seorang pun yang mengenakan pakaian seperti yang dikenakan Dewi. Alif dan Kiki mulai bertanya-tanya dalam hati. Kenapa Dewi pergi tanpa pamit? Setelah mengambil beberapa foto di Tugu, mereka akhirnya duduk di sebelah batu besar. Matahari mulai terasa terik dan angin bertiup cukup kencang. Mereka bingung. Apa kita tunggu aja ya? Tanya Kiki. Alif menggeleng. Kalau dia mau balik ke pos 5, mending kita turun aja sekarang.
Lagian tenda dia kan juga masih ada di sana. Kiki berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Iya sih, bener juga. Kalau dia sering mendaki sendiri, dia pasti bisa jaga diri. Kita ketemu di bawah aja. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk turun ke pos 5. Saat menuruni jalur yang terjal, Alif sesekali menoleh ke belakang, berharap melihat sosok Dewi menyusul mereka. Tapi tetap saja, tidak ada siapa-siapa. Kiki juga semakin diam. Mungkin dia mulai merasa ada yang aneh. Sesampainya di pos 5, mereka langsung menuju ke tempat mereka mendirikan tenda tadi. Namun, tenda Dewi tidak ada. Alif dan Kiki langsung saling pandang. Tenda itu seharusnya masih ada di sini. Alif berjalan cepat ke area di mana Dewi semalam mendirikan tenda. Kosong. Tidak ada jejak apapun. Tidak ada tenda. Tidak ada barang-barangnya. Seolah-olah Dewi tidak pernah ada di sana. Kiki mulai panik. Liv, jangan bilang. Alif menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengingat kembali semua kejadian sejak bertemu Dewi. Dewi selalu berjalan ringan seolah tidak lelah. Dewi tidak pernah makan bersama mereka. Dewi menghilang tanpa jejak di puncak. Dan sekarang, tendanya juga ikut hilang. Kiki mundur selangkah. Nafasnya tersengal. Liv, kita kemarin benar-benar lihat Dewi pas pasang tenda kan? Dia beneran ada di sini kan? Alif tidak tahu harus menjawab apa. Dia ingin mengatakan iya bahwa Dewi ada. Tapi logika di kepalanya berkata tidak mungkin tenda bisa menghilang begitu saja. Matahari siang mulai turun dan udara di pos 5 terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada Dewi. Sampai saat ini, mereka masih belum menemukan jawaban kemana dia pergi. Namun, mereka memutuskan untuk tidak lagi membahasnya. Udahlah, anggap aja kita nggak pernah ketemu sama dia, kata Kiki dengan pelan. Alif mengangguk. Meski dalam hatinya masih ada perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa salah. Namun, hari sudah sore. Jika mereka memaksakan turun sekarang, itu akan beresiko karena jalur mulai gelap. Akhirnya mereka sepakat bermalam lagi di pos 5 dan turun ke base camp besok pagi. Malam di pos 5 cukup menenangkan. Beberapa pendaki lain juga masih ada di sekitar mereka, sehingga suasana terasa lebih aman. Tapi Alif, di satu sisi, dia takut. Di sisi lain dia merasa kehilangan. Sejujurnya, Alif benar-benar kagum dengan sosok Dewi. Ada sesuatu dalam diri Dewi yang membuatnya nyaman. Cara bicaranya, hobi mendakinya, dan caranya tersenyum. Namun, semua itu terlalu singkat. Bahkan dia belum sempat mengenal Dewi lebih jauh. Belum sempat meminta nomor kontaknya. Karena sudah lelah, mereka akhirnya tidur di dalam tenda. Namun, saat Alif mulai terlelap, dia bermimpi. Tapi kali ini dia tidak berada di gunung. Alif duduk di sebuah kafe. Tempat itu terasa hangat dan nyaman dengan lampu-lampu kecil menghiasi langit-langit. Ada aroma kopi yang khas, suara pelayan yang sibuk, dan orang-orang yang bercakap-cakap di sekitar mereka. Tapi yang paling aneh, di depannya ada Dewi yang juga sedang duduk. Dia tampak benar-benar nyata. Mereka sedang mengobrol dengan asik, seolah sudah lama berteman. Dewi terasa ringan, menyesap minumannya, lalu menatap Alif dengan mata yang berbinar. Alif merasa nyaman, sangat-sangat nyaman. Namun, ketika waktu sudah malam,
dan mereka akan beranjak pergi. Tiba-tiba Dewi menggenggam tangan Alif dengan lembut. Lalu dia berkata sesuatu. Ayo, ikut aku pulang. Suaranya halus, tapi membuat jantung Alif berdegup kencang. Kata-kata itu terdengar biasa saja, tapi di dalam mimpi ini rasanya ada makna lain yang tersembunyi. Seakan-akan Dewi mengajaknya pergi selamanya. Alif menelan ludah. Kemana? Tanyanya, suaranya lirih. Dewi tersenyum lembut. Ke tempatku, aku ingin kita bareng terus. Alif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tangan Dewi terasa semakin dingin. Matanya semakin tajam, menatapnya dalam-dalam, seolah berusaha menariknya lebih jauh ke dalam mimpi. Udah, ikut aja. Dewi semakin membujuknya. Tangannya semakin erat menggenggam Alif. Senyumnya semakin mengerikan. Alif mulai merasa sulit bernafas. Seakan-akan tubuhnya tertarik ke dalam sesuatu yang gelap dan dingin. Tiba-tiba, Liv, bangun. suara Kiki menggema keras. Alif tersentak bangun. Nafasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dadanya naik turun. Tubuhnya terasa dingin. Dia melihat ke sekeliling. Masih dalam tenda dan masih di pos 5. Kiki menatapnya dengan bingung. Liv, kenapa sih? Habis mimpi aneh ya? Alif masih belum bisa bicara. Tapi satu hal yang dia sadari. Tangannya masih terasa dingin. Seolah-olah genggaman Dewi dalam mimpinya tadi benar-benar nyata. Alif duduk diam di depan tenda, menatap api kecil yang masih menyala, sisa dari memasak air. Mimpi tadi masih melekat di pikirannya. Ayo ikut aku pulang. Suara Dewi dalam mimpinya terasa terlalu nyata. Bahkan, hingga kini tangannya masih terasa dingin, seolah genggaman Dewi benar-benar ada. Tapi Alif memilih diam. Dia tidak menceritakan apapun kepada Kiki. Dia sendiri pun tidak yakin dengan apa yang dia alami. Setelah beres-beres tenda, mereka mulai memasak untuk sarapan. Alif berusaha mengalihkan pikirannya dengan menikmati makanan mereka. Setelah makan, mereka duduk sebentar menikmati kopi, membiarkan tubuh merasa sedikit lebih segar sebelum turun. Kiki menatap Alif yang sejak tadi terlihat lebih diam. Kamu kenapa? Masih kepikiran Dewi? Alif terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Enggak. Jawabnya singkat, meski di dalam hati dia masih terus memikirkan mimpi itu. Mereka mulai menuruni jalur dengan langkah yang hati-hati. Tidak ada yang aneh selama perjalanan. Tidak ada suara-suara aneh. Tidak ada bayangan misterius. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar di antara suara alam. Tapi meskipun perjalanan berjalan lancar, pikiran Alif masih tertinggal di mimpi itu. Kemana sebenarnya Dewi ingin mengajaknya pulang? Pikiran Alif berputar. Dewi. Dia ada di puncak bersama mereka, lalu menghilang tanpa jejak. Tendanya pun ikut lenyap, seakan-akan dia tidak pernah ada di gunung ini. Apa mungkin Dewi bukan manusia sejak awal? Alif menelan ludah. Dia ingin membantah pikirannya sendiri, tapi semua kejadian itu seolah mendukung teori tersebut. Satu hal yang pasti, Alif tidak akan pernah melupakan Dewi. Setelah beberapa jam menuruni gunung, mereka akhirnya tiba di base camp. Rasa lega menyelimuti mereka. Setelah melapor bahwa mereka sudah kembali, mereka duduk di warung untuk beristirahat sebentar sebelum benar-benar pulang. Kiki menatap Alif. Kamu yakin bro gak mau cerita?
Alif tersenyum tipis. Cerita apaan? Aku nggak kenapa-napa kok. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertemuan dengan Dewi akan terus menghantuinya. Apapun yang terjadi di Gunung Arjuno, biarlah tetap menjadi misteri. Tapi jauh di dalam hatinya, Alif tahu Dewi memang pernah ada. Atau setidaknya, dia ingin percaya bahwa Dewi pernah ada. Nah, itu tadi adalah sebuah cerita horor yang bisa aku sharing ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih. Dan tunggu kisah horor selanjutnya.